Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Tumati Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam. Hong Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekaring Pohon Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya menyampaikan kembali tentang penjelasan atau penjabaran aksara Jawa dalam pemaknaan filsafat yang ingin saya sampaikan setiap hari di dalam pedar Jawa kita, bahwa kita wajib menjadi orang yang harus kembali kepada pemahaman dan nilai-nilai Jawa. Jadi apa yang seharusnya Jawa ajarkan itulah yang harus kita pahami. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini saya akan membahas tentang aksara So, sifat ingsun handulu sifatullah, bahwa sifat ingsun handulu sifatullah inilah yang sebenarnya bagaimana cinta kasih Allah itu, cinta kasih dan kemuliaan Allah itu, Sang Moho Welas Asih, Sang Yang Moho Suci, adalah cinta kasih yang sesungguhnya. Tidak ada yang paling tinggi dari sebuah kemuliaan kecuali cinta kasih dari Sang Pencipta kepada kita. Di mana kita akan melihat cinta kasih dari Gusti Kang Akarya Jagat itu ada? Yaitu ketika melihat diri kita sendiri. Saya menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya bahwa memang karena kita selalu menggunakannya, jadi menggunakan badan ini, dan kita tidak mengenalnya, maka wajar jika kita tidak mengerti, tidak memahami fungsi-fungsi dari proses penciptaan yang disebut badan ini. Apa maksudnya? Bangun tidur, membuka mata sudah bisa melihat, tapi kita tidak melihat komponen apa yang membuat kita menjadi melihat. Mungkin, saya katakan mungkin, sebagian dokter akan berusaha mengerti manfaat dari satu demi satu organ tubuh kita. Mungkin. Atau seorang dukun, atau seorang tabib, atau seorang ahli patung menciptakan badan kita sendiri dalam bentuk gambar atau dalam bentuk patung. Itu butuh ketelitian untuk mendekati sama dengan objek yang digambarkan. Mengobati badan itu juga harus minimal sama dengan apa yang dibutuhkan badan, agar sumber penyakit, rasa nyeri, pusing, mules, rabun dan semuanya itu mendekati dengan apa yang dibutuhkan oleh badan itu sendiri. Namun sifat ingsun handulu sifatullah itu sendiri mengajarkan kita memahami syukur itu kita kemana, berterima kasih kita itu kemana. Kalau tidak berterima kasih yang sebenarnya yang telah memberikan rasa kasih itu sendiri. Siapa? Yaitu badan sebagai representasi dari Gusti Kang Akarya Jagat. Kenapa saya katakan badan? Karena badan kita itu yang menciptakan adalah Sang Pencipta. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada badan ini, bagaimana kita bersyukur kepada Sang Pencipta? Kalau kita tidak merasakan nikmat itu dari badan kita sendiri, bagaimana kita kenal dengan Sang Pencipta? Itulah sebenarnya kita nggak usah repot-repot memberikan sebuah teori apapun
di dalam penjelasan apapun, memahami sebenarnya jika kita memahami diri kita sendiri, apa yang tadi keluar batu, ini terlalu dalam dan terlalu tajam yang saya sampaikan. Jadi kita tidak punya apa-apa. Jadi bagi orang yang sudah dikubur, dikremasi, dimakamkan, tidak punya kenikmatan apa-apa. Itulah yang disebut sifat ingsun handulu sifatullah. Berarti sifat dari kasih sayang yang sesungguhnya adalah semata-mata dari kasih sayang Tuhan, dari kasih sayang Allah. Jadi kalau orang hanya menafsirkan saya A, saya B dengan teori-teori yang dia ketahui, dia bisa kenal dengan segala macam teori itu, tapi dia tidak kenal dengan yang memberikan teori, tidak kenal yang memberikan ilmu, tidak kenal dengan yang menciptakan ilmu, tidak kenal dengan siapapun. Mari kita sama-sama bagaimana kenal dengan sifat ingsun handulu sifatullah. Semua kita kepasrahan dari sifat-sifat dan kemuliaan itu hanya sifat kasih sayang Tuhan yang sebenarnya, yang diberikan kepada diri kita, yang diberikan mutlak kepada badan kita, yang diberikan mutlak kepada dohir kita. Maka mari kita mencintai Sang Pencipta sama dengan kita menjaga baik-baik ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat adalah badan kita. Jangan sampai dimasuki barang kotor, jangan sampai menggunakan barang-barang yang dilarang oleh negara, narkoba, obat-obatan terlarang, bekerja dengan cara tidak baik, melanggar aturan pemerintah, melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, dan melanggar aturan-aturan pemerintah. Itu sama dengan sifat-sifat buruk yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Sang Pencipta Allah. Semoga ini memberikan manfaat. Terima kasih. Rahayu.